Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi Bapak Ibu di video ini. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan obrolan kita, yaitu obrolan orang-orang yang tua ya, pengen mencari jalan kembali. Di kesempatan ini ya, Bismillahirrahmanirrahim, kami akan bahas tentang lanjutan video kemarin ya. Video kemarin kita membahas tentang kiamat ya. Kita bahas tentang kiamat, sekarang kita membahas tentang surga neraka ya. Kita membahas lanjutan dari video tentang kiamat. Kita bahas kali ini adalah surga neraka. Adakah surga neraka setelah dunia ini gitu ya. Dalam pemahaman tentang surga neraka itu banyak versi ya, banyak pemahaman yang beda-beda. Ada yang menyatakan bahwa surga itu ya di dunia ini ya gitu. Kalau kita hidup senang di dunia berarti kita dapatkan surga gitu. Kalau di dunia kok sengsara berarti itu adalah sebuah kehidupan di neraka gitu. Ada yang beranggapan begitu ya. Kita hargai semuanya ya. Ada suatu keyakinan bahwa surga itu kalau kita sudah mukso gitu, kalau kita sudah mukso, sudah manunggal dengan Gusti, berarti itu adalah sebuah kehidupan surga, masuk dalam kehidupan surga. Kalau belum bisa mukso berarti kita harus nitis, itu adalah sebuah kehidupan di neraka gitu. Bukan neraka ya, kehidupan yang harus dijalani terus, kehidupan perjalanan spiritual ya, sampai nanti suatu saat bisa manunggal. Kalau benar-benar sudah manunggal, mukso, berarti itulah sebuah kehidupan surga gitu. Tapi yang saya pahami, yang saya dapat dari dua guru saya ya, yaitu saya tidak bosannya untuk sebagai promote atau salesnya ilmu dari guru saya ya, Syekh Abdul Qadir Jilani dan Empu Berada. Kalau kita belajar tentang surga neraka dari Syekh Abdul Qadir Jilani dan Empu Berada, kita harus paham benar tentang 4 alamnya beliau-beliau ya. Saya tidak bosan mengajarkan ini karena saya dapat dari dua guru saya yang ternyata mudah untuk meniti perjalanan kembali ke Gustinya, ke Allah. Kalau kita belajar dari Syekh Abdul Qadir Jilani sama Empu Berada, ada 4 alam ini yang kita pahami. Ini untuk memasukkan pengetahuan tentang surga neraka ya. Surga neraka ya. Nampak ya? Ini aja. Ya, garis besarnya sudah paham kalau kita sudah mengikuti video-video di channel ini. Ini lanjutan dari video yang kemarin, video tentang kiamat ya. Kalau pengen buka channel ini ya buka saja, subscribe dulu ya, biar nanti paham pelajaran inti pembelajaran kita ya. Subscribe, nanti diklik channel kami, terus kemudian kalau sudah diklik nanti ada uraian di atas itu ya,
beranda video semacamnya itu, klik video, nanti muncul seluruh video. Nah, muncul seluruh video, nanti tinggal pilih satu persatu dipelajari benar. Kalau enggak begitu nanti nggak paham-paham ya. Ini saling terkait dari video yang kemarin-kemarin, sehingga nanti biar cepat pahamnya semua video dipelajari saja. Saya kira itu ya, biar nanti paham keseluruhan tentang inti pembelajaran yang sangat mudah dari Syekh Abdul Qadir Jilani dan Mpu Baradah. Ini pembelajaran yang sangat mudah untuk cara kembali ke Allah, cara kembali ke Tuhan gitu. Kalau kita melihat dari pelajaran Syekh Abdul Qadir Jilani, ada 4 alam ini ya, 4 alam, alam 1, 2, 3, 4 ya, ini yang sudah terus saya ajarkan ini biar nanti paham. Kalau lihat ini 4 alam ini, 1 alam jasad, 2 alam jiwa, 3 alam ruh, 4 alam zatullah. Jasad, jiwa, ruh, zatullah gitu. Ini alamnya 1, 2, 3, 4 alamnya. Kalau di Syekh Abdul Qadir Jilani Naksud, Malakut, Jabarut, Lahut. Nah, ini 1, 2, 3, 4 gitu aja mudah. Yang di dunia ini ada alam 1 sama 4, di akhirat ada 2, 3 begitu kemarin. Ya, kemarin itu tentang kiamat. Di dunia ada 1, 4, di akhirat ada 2, 3. Kalau nanti kiamat berarti yang dihancurkan 1, 4, yang ditampakkan 2, 3 gitu. Terus lanjut tentang surga neraka ya. Surga neraka, kalau kita melihat dari 4 alam ini ya, pemahaman surga itu berarti beda ya, beda. Di dunia ada 2 alam, alamnya 1 sama 4, alamnya orang-orang syariat sama hakikat. Dunia ya, ada 2 alam, 1 dunia 2 alam. Bedanya adalah kalau 1 cara pandangnya dengan dohir, yang keempat yang berhakikat cara pandangnya dengan mata batin. Ternyata memahami surga juga beda, surga neraka juga beda ya, sesuai dengan cara pandang mereka ya. Sesuai dengan cara pandang mereka, ternyata memahami sama-sama orang Muslim, orang Islam, tapi cara pandang memahami rasa surga, rasa neraka beda. Memahami surga neraka beda pada satu Tuhan, itu satu Tuhan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi cara memahaminya yang beda-beda, karena yang dipakai alatnya untuk memahami beda ya. Dipakai alatnya untuk memahami ternyata juga beda. Yang satu memahami dengan cara memandang cara dohir, yang satu memahami dengan cara pandangnya dengan mata batin. Nah, itu pasti beda. Itu beda, itu nggak usah jadi suatu masalah, karena rezeki orang itu beda-beda, anugerah Allah kasih ke hambanya itu beda-beda begitu. Itu nikmatnya kita dikasih anugerah yang beda-beda. Beda-beda, ada yang kaya harta, ada yang miskin harta, ada yang kaya hati, miskin hati. Nah, itu beda-beda. Sekarang balik ke surga neraka. Surga neraka kalau yang memahami orang-orang yang di alam 1 ya, alam 1 itu surga neraka itu ya, nanti kalau sudah kiamat kita ketemu surga neraka ya. Surga neraka itu adanya di, wujudnya surga neraka ada di alam 2 ya, alam 2. Di alam 2, alam malakut. Ini di dunia nggak tampak wujudnya di alam 2 ya. Wujudnya ada surga neraka. Alam malakut itu alamnya orang-orang apa ya? Alamnya jiwa kita. Ya, alam jiwa kita, nafas atau sukma. Itu di sana ada makhluk surga neraka. Ada makhluk jin, malaikat begitu. Nanti kalau kiamat ini jin malaikatnya tampak ya, surga nerakanya juga tampak. Nah, itu baru tampak kalau sudah kiamat. Kalau sekarang belum tampak ya. Kalau di alam 3 itu nggak ada makhluk ya,
yang ada cuma Allah saja. Itu kalau pemahaman ilmu ini, yang ada cuma Allah saja. Balik lagi ke surga neraka. Kalau orang-orang di alam satu itu nanti pemahamannya adalah kita sekarang nggak ketemu surga, ya, kita ketemunya adalah kenikmatan makhluk, ya, merasakan nikmatnya makhluk yang ada di dunia, ya, itu merasakan nikmatnya makan, merasakan nikmatnya memandang sesuatu, itu mandang cara tohir, mata tohir, itu pandangan mereka begitu. Kita yang penting adalah berbuat baik biar nanti bisa masuk ke surga yang ada di alam dua, begitu. Ke surga yang ada di alam dua, itu nanti ada di sana ada surga. Surganya apa? Berarti surganya makhluk, itu yang dijaga malaikat Ridwan, gitu ya. Itu pandangan orang-orang yang alam satu, orang-orang yang hidup di alam satu. Nanti kalau kita tidak berbuat sesuatu yang melanggar aturan Allah, berarti nanti masuk di neraka, begitu. Neraka. Kalau nanti yang ini aja gampangannya. Ini ada di orang-orang dalam satu, nanti ada yang dikasih anugerah menikmati surga di alam dua, surga makhluk. Terus ada yang dikasih masuk ke neraka, begitu pandangannya. Itu surga neraka di akhirat, ya. Ini dunia, ini akhirat. Ini dunia, ini akhirat, gitu. Garis batasnya adalah kiamat, gitu. Ini orang satu nanti menikmati surganya di alam dua, sehingga sekarang belum ketemu surga, ya. Di dunia orang-orang yang syariat itu tidak bisa membayangkan surga, ya, belum ketemu, ya, belum ketemu surga. Kalau yang di alam tiga, alam empat, orang-orang hakikat ini cara pandangnya memahami surga itu beda, ya. Kalau orang-orang hakikat cara pandangnya memahami surga itu begini loh, itu. Kalau kita sudah melakukan perjalanan, ya, ketemu Allahnya di alam Jabarut, ya, perjalanan spiritual alam Jabarut, ya, alam Suwom, ya, alam tiga, itu nanti ternyata kasafnya hijabnya dibuka, itu loh surga, hijabnya terbuka, sehingga ketemunya dengan cara mata batin memandang Allah, dengan mata basirohnya bisa memandang Allah, itu surga. Pemahaman orang-orang hakikat begitu. Nanti kalau kita terhijab, tidak bisa memandang Allah dengan mata batin, berarti itulah neraka, begitu. Neraka itu ternyata ada hijabnya dengan Allah, itu. Kalau surga terbukanya hijab, ternyata dengan mata batinnya memandang di balik ini segalanya, ternyata hanya ada satu Allah, itu. Ternyata di balik segalanya ini hanya ada satu Allah saja. Itu surga itu, ya, surganya orang-orang yang di alam 4. Di alam 4 itu sekarang sudah menikmati surga. Sekarang sudah menikmati surga, terbukanya hijab, yaitu terbukanya hijab dengan mata basirahnya memandang Allah. Di balik segalanya ternyata satu, lahir batin, ternyata Allah itu lahir batin, ya. Itu Allah itu lahir batin, yang lahir juga engkau, yang batin juga engkau. Itu orang-orang alam lahut, sehingga ketemu surga. Di dunia nanti malah nikmatnya lebih, karena memandang di sananya lebih jayanya lebih terang untuk memandang Allahnya, ya. Itu pandangan orang-orang yang syariat sama hakikat ternyata beda.
yang syariat ternyata surganya nanti ketemunya ya di alam 2 setelah kiamat dibuka alam 2, alam 3. Surganya ya ketemunya di alam 2. Ada makhluk di sana ya namanya surga. Kalau alam 4 ternyata di akhirat di dunia sama saja terbukanya hijab. Ternyata begitu terbuka hijab ternyata lahir batin engkau saja, nggak ada yang lain ya. Orang-orang hakikat menikmati surga dunia akhirat. Nah, itu ini sama persis ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani ya sama Abu Barada ya. Saya tidak bosan mempromosikan ilmunya dua ini karena ini apa ya, orang-orang yang sudah kasab sudah meniti perjalanan kembali sehingga mereka mengajarkan ke kita biar nanti orang-orang yang setelahnya bisa berjalan menuju Allah dengan mudah ya. Kita kembali ke pelajarannya Abu Barada. Abu Barada sama persis kalau dilihat dari keempat alam ini dengan Syekh Abdul Qadir Jailani sama persis. Yang bukunya Abu Barada itu di Gua Klotok ya, di Gua Klotok itu sebenarnya buku. Karena dulu saat zamannya Abu Barada belum ada kertas, sehingga idenya Abu Barada sangat hebat itu ya. Idenya orang yang bikin gua itu sangat hebat. Ternyata dibikin buku yang berubah gua. Di situ digambarkan relief. Karena nggak ada kertas. Kalau ada kertas mungkin zaman dulu, zaman 1000 tahun yang lalu belum ada kertas. Cara bikin kertas bukan belum bisa. Kalau cuma ditulis di lontar-lontar di daun-daun pasti daunnya rusak begitu, sehingga bikin gua buku berubah gua. Kalau di sana diajarkan bahwa alam satu adalah alamnya orang-orang yang sama, orang-orang yang masih batinnya belum hidup ya. Cara memandang bukan cara memandang batin, tapi cara memandang dengan mata dohir. Ini nanti sama saja kalau orang-orang yang di sana nanti orang satu kalau akhirat sudah dibuka masuk ke alam 2 ya. Masuk ke alam 2, masuk ke alam malakut ya. Di sana ketemu malaikat jin gitu. Ketemu malaikat jin, ketemu yang diharapkan kebun yang luas ya begitu, rumahnya megah gitu ya. Kalau yang di bukunya Gua Klotok berarti alam 4 itu ketemu wajah. Di sana digambarkan ada relief wajah, tapi jangan dipahami secara kerdil ya, bahwa nanti ketemu wajah ya. Orang-orang hakikat sekarang ketemu apa ya, ketemu wajah Allah itu sehingga orang-orang hakikat nanti apa ya, disirik-sirikkan sama orang-orang syariat repot nanti ya. Memahami wajahnya bukunya Klotok itu gini loh, mereka cara pandangnya memandang dengan cara mata batin ya. Ternyata ketemu Allahnya, ketemu Tuhannya begitu, ketemu Tuhannya itu dengan cara mata basiroh yang cara pandangnya. Ternyata dibalik segalanya itu ternyata hanya satu Allah saja, itulah ya. Orang-orang di sana ya yang digambarkan temu wajah yaitu alam 4 sama alam 3. Nanti kalau sudah kiamat ya sama saja di alam 3 ini ketemu wajah ya, ketemu wajah lagi yaitu ketemu Allah. Di balik segalanya adalah ternyata hanya satu, engkau saja ya. Lahir batin ternyata Allah itu lahir batin begitu. Allah itu lahir batin begitu. Sehingga cara memahami orang-orang hakikat itu di dunia pun ketemu surga, di akhirat ketemu surga. Itu orang-orang yang di alam 4, orang-orang yang alam 1 beda. Surga itu nanti ya setelah kiamat ada
wujudnya surga, wujudnya wujudnya makhluk yang berupa surga, area surga. Saya kira itu ya, ternyata pemahaman dua guru kita yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani dan Abu Barada itu sangat persis ya. Saya tidak bosan-bosannya untuk mempromosikan ilmunya Syekh Abdul Qadir Jilani sama Abu Barada. Abu Barada nenek moyang orang-orang mbah kita, mbah orang Jawa itu sudah imajinirnya saat itu sudah sangat hebat ya. Perjalanan spiritual ini kalau tidak dijadikan buku ya, padahal buku zaman itu nggak ada kertas ya, bikin goa itu, nanti cucu-cucunya kebingungan kalau tidak diajarkan ilmu manunggal ini ya, ilmu kasaf, ilmu terbukanya tirai, terbukanya hijab. Ini kalau bisa memahami yang sangat prihatin ini, sampai sekarang kan Klothok itu masih dianggap sebuah gua mistis ya, gua klenik gitu. Padahal itu adalah sebuah buku yang dipahat yang berupa gua ya. Ini yang 1000 tahun yang belum terbaca ya. Saya tidak bosan-bosannya untuk promosikan ini sehingga banyak orang tahu bahwa ini adalah sebuah buku perjalanan spiritual, entah agamanya apa saja sama saja ya, agamanya apa saja sama saja perjalanannya, maksudnya adalah pembagiannya, bukan keyakinannya ya yang kita maksud. Pembagiannya ternyata 1, 2, 3, 4 jasad, jiwa, roh, satu loh gitu ya. Itu ternyata yang 1, 2 ini ternyata alam makhluk, 3, 4 ini alam ilahiyah, ketemu Allah karena di sana, sehingga di sana digambarkan ada wajah gitu ya. Itu ya buku mbah kita yang berupa gua, sehingga kita harus uri-uri ini ya untuk mengajarkan ke generasi berikutnya biar paham ternyata itu sebuah ilmu yang sangat agung, ilmu yang sangat luhur, sehingga untuk pembelajaran kita kalau di Arab ada Syekh Abdul Qadir Jilani, di Jawa ada Abu Barada, persis sama dengan abad yang sama. Di Jawa abad awal 11, di Arab ada abad akhir 11, begitu Jawa seharusnya. Saya kira itu ya, pemahaman surga neraka, yakin ada surganya orang-orang syariat, ada surganya orang-orang hakikat. Orang-orang hakikat di dunia pun ternyata merasakan surga. Orang syariat nanti kalau baru kiamat, dibukanya alam akhirat, baru ketemu surga. Itu ya, ini pemahaman yang berbeda-beda karena cara pandangnya kita dikasih anugerah yang berbeda-beda. Dikasih anugerah Allah sama kepada hamba itu beda-beda ya. Ada yang dikasih anugerah terbukanya hijab, ada yang dikasih anugerah untuk cara memandang sesuatu dengan mata dohir saja. Itu semuanya, tapi intinya tetap dikasih nikmat Allah ya, dikasih nikmat sama Allah dengan nikmat yang berbeda-beda, dinikmati saja dan tetap terus berzikir, tetap terus mengingat Allahnya. Kalau yang alam satu tetap saja meyakini di balik segalanya ini seharusnya satu ya, segalanya satu, yang ya wujud satu ya, yang hidup satu, yang gerak-gerik satu ya. Saya gitu. Kalau ada beda pemahaman, kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.